Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Syabul Bari. Saya dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BPSK atau yang dikenal dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sebelum memasuki ataupun menjelaskan terkait dengan BPSK, saya akan menjelaskan terkait dengan mengenai latar belakang BPSK. Itu berdasarkan garis besar haluan negara tahun 1999. Nampak jelas bahwa pada saat itu penyelenggara negara telah menetapkan perlindungan konsumen, perlindungan terhadap hak-hak konsumen merupakan bagian yang perlu mendapatkan perhatian dalam usaha pembangunan nasional, terutama pembangunan di sektor pertanian, di sektor perekonomian. Perlindungan konsumen merupakan hal yang cukup baru dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan konsumen telah meletakkan konsumen dalam posisi terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Pada umumnya pelaku usaha berlindung di balik perjanjian klausula baku ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tidak adanya alternatif yang diambil oleh konsumen telah menjadi rahasia umum dalam dunia industri pelaku di Indonesia. Itu menurut Siddhartha dalam bukunya tulis pada tahun 2006. Artinya di sini bahwa pelaku konsumen di sini, bahwa pelaku usaha dan konsumen di sini yaitu hanya mengendalikan klausula baku ataupun suatu perjanjian yang ditangani di antara kedua belah pihak. Tapi dalam perlindungan konsumen ini masih belum ada, sehingga pada tahun 1999 maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, yang dimana telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 April pada tahun 1999 dan telah berlaku secara efektif pada tanggal 20 April tahun 2000. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini yaitu dilatar belakangi oleh adanya globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung dengan kemajuan teknologi dan politika dan dapat memperluas ruang gerak transportasi barang dan jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Nah, karena pada tersebut sudah memasuki arus globalisasi yang sangat cepat terkait dengan pertukaran barang antar suatu negara dengan negara lain, maka untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dibuatlah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu terbagi menjadi dua dalam penyelesaian sengketa. Yang pertama itu penyelesaian sengketa di pengadilan, sengketa konsumen yang menyelesaikan di pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum itu di dalam pengadilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur pemilihan penyelesaian sengketa baik di luar maupun di dalam pengadilan, tergantung dari kesepakatan para pihak. Pada umumnya proses bicara sengketa perlindungan konsumen di pengadilan dapat berupa gugatan perorangan biasa, ada gugatan sederhana, ada class action, dan gugatan yang diajukan lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat, dan pemerintah ataupun instansi terkait. Jenis gugatan ini tergantung pada siapa yang dirugikan, jumlah orang yang dirugikan, dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Yang kedua itu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pemberian kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, di sini di dalam undang-undang ini itu memberikan kewenangan yaitu kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu di luar pengadilan. Nah, untuk penyelesaian sengketa di konsumen di luar pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada mediasi, ada arbitrase ataupun ada konsiliasi. Selanjutnya, untuk mengatasi hal-hal seperti pengaruh konsumen ataupun dalam sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, maka dibuatlah BPSK. Nah,
BPSK di sini yang dikenal dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu pengertiannya sendiri menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang penyelesaian tugas wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, di mana di dalam pasal 1 ayat 1 Badan Perlindungan Sengketa Konsumen menjelaskan bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Jadi BPSK di sini adalah badan yang bertugas untuk menangani penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Tugas dan wewenang BPSK yaitu ada beberapa tugas. Yang pertama, kalau BPSK itu sendiri itu berkedudukan di ibu kota kabupaten ataupun ibu kota daerah kota yang bersih untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Jadi BPSK sendiri itu kedudukannya di ibu kota kabupaten ataupun kota. Nah, dalam menjalankan fungsinya BPSK itu mempunyai tugas dan wewenang. Yang pertama itu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsultasi atau mediasi ataupun arbitrase. Yang kedua itu memberikan konsultasi perlindungan konsumen. Yang keempat melakukan pengawasan terhadap penyentuhan klausul baku. Yang keempat itu melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, jadi di sini apabila terjadi penyelesaian sengketa ataupun pelanggaran ataupun apa, maka BPSK di sini tuh melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran antara pelaku usaha dan konsumen. Yang kelima itu adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi apabila dari kalangan konsumen atau pelaku usaha itu mengajukan gugatan itu ataupun laporan itu kepada BPSK itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang keenam itu melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen. Jadi sengketa konsumen tersebut maka akan diteliti oleh BPSK. Yang ketujuh yaitu memanggil pelaku usaha yang juga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Jadi apabila sudah ada pengajuan ataupun gugatan ataupun apa, itu maka BPSK itu sendiri itu memanggil pelaku usaha apabila benar ataupun tidak terjadinya telah pelanggaran. Yang ke-8 itu memanggil dan menghadirkan saksi atau saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang 8 Tahun 1999. Jadi di sini BPSK itu menghadirkan saksi terkait dengan pelanggaran tersebut apakah benar atau tidak sehingga memerlukan saksi ahli. Yang ke-9 itu meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi ahli. Jadi penyidik itu dimintakan bantuan untuk menghadirkan. Yang ke-9 itu mendapatkan atau meneliti atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain. Jadi alat bukti yang dihadirkan itu diteliti ataupun dinilai oleh BPSK. Yang ke-10 itu memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen. Jadi BPSK di sini menilai apakah di sini sudah terjadi kerugian antara pelaku usaha dan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha. Yang ke-12 itu menentukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap konsumen. Jadi setelah adanya putusan maka putusan tersebut diberitahukan kepada pelaku usaha dan konsumen. Yang ke-13 itu menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi apabila telah terjadi pelanggaran maka akan dijatuhkan sanksi administratif oleh BPSK. Nah, terus apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, terus bagaimana terus penyelesaian sengketa di BPSK? Nah, dalam penyelesaian sengketa, tahap penyelesaian sengketa oleh BPSK itu diatur dalam Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350/MPP/KEP/12/2000 tentang pelaksanaan tugas wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Yaitu pertama, ketika konsumen itu melakukan pengaduan baik secara tertulis maupun secara lisan. Nah, apabila permohonan pengaduan penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis maka harus memuat secara benar dan lengkap mengenai
Yang pertama, nama dan alamat konsumen, ahli waris ataupun kusanya disertai bukti diri. Yang kedua, nama dan lengkap pelaku usaha. Jadi setelah konsumen itu adalah pelaku usaha. Yang ketiga adalah barang atau jasa yang diadukan. Jadi barang ataupun jasa yang diadukan itu harus jelas. Yang keempat itu bukti perolehan seperti telepon, faktur, itu artinya bukti-bukti di antara pelaku konsumen dan pelaku usaha dan konsumen. Seterusnya ada keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang tersebut. Jadi apabila terjadi pembelian ataupun terjadi proses tukar menukar antara pelaku usaha dan konsumen, itu harus jelas di mana tempatnya dan dapat di mana diperoleh barang tersebut. Harusnya ada saksi yang mengetahui barang tersebut diperoleh. Jadi harus ada saksi dari pihak konsumen ataupun dari pihak pelaku usaha. Selanjutnya itu adalah foto-foto barang dan kegiatan perusahaan jasa bila ada. Nah, untuk mendukung bukti tersebut maka diperlukan foto ataupun jasa ataupun pelaksanaan jasa bila ada. Nah, selanjutnya terkait penggunaan ini BSK melakukan penelitian dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Ketiga, penyelesaian sengketa konsumen wajib diselesaikan dalam waktu 21 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Sekretaris BPSK. Penyelesaian sengketa melalui BPSK di sini yaitu melalui 3 cara itu. Pertama itu adalah konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Dalam konsiliasi di sini yaitu dalam konsiliasi dan mediasi BPSK membentuk majelis yang jumlahnya ganjil. Ada 3 orang majelis dan 1 panitera. Lantas bagaimana penyelesaian sengketa melalui konsiliasi? Nah, penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi yaitu dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi dilakukan kalau secara mediasi itu dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator. Nah, sedangkan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis yang bertindak sebagai arbiter. Nah, yang pertama itu adalah proses penyelesaian sengketa secara konsiliasi. Nah, di sini yang pertama itu majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. Yang kedua, apabila diperlukan majelis memanggil saksi dan ahli. Yang ketiga, majelis bersifat pasif dan proses penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan. Nah, artinya di sini tuh majelis hanya bersifat pasif. Jadi terkait penyelesaian sengketa itu diserahkan kepada pelaku usaha dan konsumen. Nah, selanjutnya majelis itu menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan. Nah, setelah selesai antara melakukan musyawarah antara pelaku usaha dan konsumen, maka di sini majelis itu membuat suatu keputusan. Dalam hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditangani oleh konsumen dan pelaku usaha. Nah, bagaimana terkait dengan prosedur mediasi? Nah, kalau terkait dengan prosedur mediasi, persidangan dalam mediasi, yang pertama itu majelis hakim memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, majelisnya di sini. Nah, saksi dan ahli dipanggil oleh majelis apabila diperlukan. Nah, majelis itu membuat satu forum. Nah, seterusnya majelis bersifat aktif menambahkan dan memberikan saran terkait dengan sengketa konsumen. Bedanya dengan konsiliasi. Nah, di sini kalau mediasi itu majelis hakim itu memberikan saran ataupun masukan kepada pelaku usaha dan konsumen. Nah, sedangkan di proses konsiliasi itu majelis itu bersifat pasif. Nah, selanjutnya majelis menerima dan menentukan ketentuan terkait hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha. Nah, setelah selesai pelaku usaha dan konsumen itu melakukan musyawarah, maka hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha. Hasil dari konsiliasi ini dan mediasi tidak memuat sanksi secara administratif. Itu yang memuat sanksi secara administratif itu secara arbitrase. Nah, lantas bagaimana dalam proses penyelesaian sanksi di arbitrase? Nah, proses penyelesaian sanksi arbitrase yang pertama itu dengan cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase, para pihak memilih arbiter dari pihak anggota BSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis lah. Di sini pelaku usaha dan pelaku usaha dan konsumen di sini itu
mengambil satu orang majelis itu dari anggota BSK, dan orang tersebut itu harus berasal dari unsur pelaku usaha. Intinya agar paham terkait dengan masalah seperti ini. Yang kedua, arbitrator yang dipilih pelaku usaha sekarang dari unsur pemerintahan sebagai ketua majelis. Jadi arbitrator yang dipilih di sini yaitu sebagai ketua majelis. Selanjutnya, ketua majelis dalam persidangan wajib memberikan petunjuk kepada konsumen dan pelaku usaha mengenai upaya hukum yang digunakan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. Nah, dengan izin ketua majelis itu para pelaku usaha dan konsumen itu mempelajari sengketa yang disengketakan. Nah, selanjutnya pada hari persidangan pertama, nah di sini kalau bedanya antara rekonsiliasi dan mediasi itu kan hanya musyawarah. Nah, kalau di sini kalau arbitrase itu mulai proses pengadilan ataupun persidangan. Nah, pada hari persidangan pertama, majelis itu mendamaikan kedua belah pihak. Yang bersangkutan tidak terjadi kedamaian. Apabila kedua belah pihak ini tidak terjadi kedamaian, maka majelislah yang mendamaikan. Pada hari selanjutnya, ketua majelis itu memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersedia untuk menjelaskan hal-hal yang diserahkan. Jadi para majelis di sini itu memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dan konsumen untuk menjelaskan sengketa apa sih yang disengketakan. Nah, pada persidangan pertama seperti itu konsumen itu dapat menyebut gugatannya apabila konsumen itu sudah puas ataupun tidak ingin melanjutkan gugatannya. Dalam hal gugatan tersebut dicabut oleh konsumen, maka majelis itu pasti akan memberitahukan atau mengumumkan bahwa gugatan telah dicabut. Jadi apabila dalam proses penyelesaian sengketa konsumen terjadi perdamaian antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, majelis wajib membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaian. Jadi apabila pada hari pertama itu persidangan pertama itu sudah damai, jadi tidak perlu dilanjutkan persidangan selanjutnya, langsung majelis itu membuat suatu perdamaian. Nah, memasuki pada persidangan pertama, majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan kedua dengan membawa alat bukti yang diperlukan. Nah, apabila dalam persidangan kedua di sini majelis hakim tidak hadir ataupun hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum. Nah, antara persidangan pertama dan kedua itu jaraknya hanya 15 hari dalam tenggang waktu 15 hari. Nah, jika tidak hadir, maka pelaku usaha tidak hadir, maka itu akan diputuskan oleh majelis. Nah, dan di sini gugatannya akan dikabulkan bahwa pelaku usaha tidak hadir dalam gugatannya dalam persidangan. Dalam persidangan di sini dalam penyelesaian sengketa BSK di sini antara rekonsiliasi, arbitrase dan mediasi, yaitu menghasilkan beberapa putusan. Di antaranya ada putusan perdamaian, ada yang pertama ada gugatan ditolak, ada gugatan dikabulkan, serta dapat memuat sanksi administratif. Yaitu biasanya memuat sanksi administratif itu di pusing ataupun di penyelesaian sengketa di arbitrase, BPSK di arbitrase. Nah, jika para pihak itu menolak putusan BPSK, lantas langkah apa yang akan dilakukan? Nah, langkah yang dilakukan oleh pihak konsumen di sini apabila menolak putusan BPSK ataupun pelaku usaha yang dapat dilakukan itu yang pertama itu karena putusan BPSK ini bersifat final dan mengikat. Yang pertama, pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari sejak surat putusan dikeluarkan oleh majelis. Nah, jadi dalam tengah waktu 14 hari itu kepada pelaku usaha ataupun konsumen itu dapat mengajukan kepada pengadilan negeri. Nah, apabila tidak sesuai ataupun masih kurang puas terhadap putusan pengadilan negeri, maka dalam tenggang waktu 14 hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Jadi setelah apabila tidak ada kurang puas terhadap pengadilan negeri, maka dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Maka dalam waktu 30 hari Mahkamah Agung sudah mengeluarkan putusan terkait mohon kasih ataupun keberatan tersebut. Lantas bagaimana ketika para pihak itu tidak menyelesaikan putusan, konsekuensi apa sih yang akan diberikan oleh BPSK di sini? Nah, pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari, maka pelaku ataupun konsumen tersebut dianggap menerima putusan BPSK itu. Nah,
Nah, selanjutnya jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan tersebut, maka BPSK dapat melimpahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi, ketika sudah ada putusan tetapi para pelaku usaha dan konsumen itu tidak melaksanakan putusan tersebut, maka BPSK di sini yaitu melimpahkan tersebut kepada penyidik untuk menyelidiki kenapa sih tidak dilakukan perselisihan ataupun apapun. Dalam penyelesaian sengketa di sini ataupun BPSK di sini sebenarnya kan ada 3 cara. Yang pertama ada rekonsiliasi ataupun arbitrase, yaitu secara musyawarah. Nah, yang selanjutnya itu adalah model arbitrase ataupun persidangan. Nah, ketika sudah persidangan tetapi tidak puas, maka dalam penyelesaian sengketa di sini bisa diajukan kepada pengadilan negeri. Nah, nanti dari hasil penyelidikan negeri ini tidak sesuai, masih kurang puas terhadap hasil putusan dari pengadilan negeri, maka dapat dilakukan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam tenggang waktu 14 hari setelah keluarnya putusan dari pengadilan negeri. Nah, itu sih dalam penyelesaian sengketa BPSK. Maka sebenarnya sangat penting sekali BPSK di sini, karena apabila terjadi kerugian ataupun pihak yang dirugikan oleh pelaku usaha, maka dengan adanya BPSK di sini, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka pelaku konsumen ini dapat mengajukan gugatan kepada BPSK, ataupun apabila sudah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka dapat mengajukan sengketa kepada BPSK. Nah, jika masih tidak puas dengan hasil putusan BPSK, maka dapat mengajukan ke pengadilan negeri dan juga mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Menurut saya sangat perlu terkait dengan BPSK di sini, bahwasanya BPSK di sini sangat penting untuk melindungi para konsumen agar tidak dirugikan ataupun dirugikan oleh pihak lain. Itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan penjelasan mengenai penyelesaian sengketa konsumen ataupun BPSK. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.